Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Mari berpendapat tanpa saling menghujat. Halo para netizen yang budiman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan kembali meninjau apa-apa saja yang sedang tren di negara kita. Dan untuk melihat apa saja yang tren tersebut, saya akan meninjau Google Trends. Jadi tanpa berbasa-basi, kita langsung ke TKP. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah masuk ke situs Google Trend. Dan Google Trend yang saya lihat adalah Google Trend pada tanggal 28 Juni, yaitu pada hari Selasa di tahun ini 2022, yaitu kata kunci Holy Wings. Mari kita lihat beritanya. Untuk berita yang pertama, saya mengambil dari berita Asumsi dengan judul Pemprov DKI cabut izin usaha seluruh outlet Holy Wings di Jakarta. Mari kita lihat seperti apa beritanya. Izin usaha seluruh outlet Holy Wings di DKI Jakarta resmi dicabut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Chandra mengatakan ada 12 outlet Holy Wings Group yang dicabut izin usahanya. Ya, dan akhirnya ketika ada sebuah kasus dan itu akan berdampak kepada usaha-usaha Holy Wings yang lain, bukan cuma satu outlet yang kena. Tapi sampai saat ini ataupun berita ini disebarkan, itu sudah ada 12 outlet yang dicabut izin usahanya. Izin usaha Holy Wings dicabut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di PPK UKM Provinsi DKI Jakarta. Dan tentu saja kasus ini benar-benar berdampak karena temuan-temuan pun berhasil ditemukan oleh pihak yang berwajib mengenai berbagai pelanggaran, kemudian berbagai izin yang mungkin tidak dibuat, sehingga berdampak begitu besar tidak hanya pada satu outlet tapi sampai 12 outlet yang seperti saya katakan tadi. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andika Permata mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPK UKM, DPM PTSP dan Satpol PP. Dari peninjauan gabungan tersebut ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin. Bahkan sudah ada kerjasama tadi dari unsur DPPK UKM, DPP MPTSP dan Satpol PP yang menunjukkan atau berhasil menemukan bukti-bukti pelanggaran yang sehingga membuat outlet-outlet Holy Wings tersebut izin usahanya akan dicabut. Jadi tidak sembarangan pemerintah untuk mencabut izin usaha, bukan hanya karena satu kasus ini, tapi satu kasus inilah yang menyebabkan banyaknya outlet dari Holy Wings ini juga terkena dampaknya. Jadi dalam pembuatan, mungkin teman-teman sudah tahu apa penyebab dari timbulnya masalah Holy Wings ini, karena setahu saya mereka membuat promo yang mengandung unsur sara, lebih tepatnya mengandung unsur yang berbau keagamaan, terutama agama Islam, dengan memberikan promo minuman keras ya kepada yang bernama Muhammad dan Maria, kalau tidak salah Maryam atau Maria. Jadi hal inilah yang menimbulkan begitu banyak kecaman dari khususnya warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mengecam
hampir seluruh Holy Wings yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini hanya karena satu kasus ya, dan ini berdampak ke seluruh Holy Wings yang ada di Indonesia, tidak hanya di DKI Jakarta. Hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan online Single Submission Risk Based Approach OSS RBA dan pemantauan lapangan, beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Jujur saja ini adalah sebuah standar sertifikat yang belum saya ketahui, tapi terjelas di sini bahwa Holy Wings dengan beberapa outlet di Holy Wings belum memenuhi persyaratan ini, dan ini juga yang menjadi dasar bagi pemerintah atau pihak yang berwajib untuk mencabut izin dari Holy Wings tersebut. Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan klasifikasi baku lingkungan hidup yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar, yaitu sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya. Jadi saya juga baru tahu ternyata perlu sertifikat standar KBLI 56301. Tapi kita juga harus tahu bahwa usaha apapun ada izin usahanya, dan itu berbeda-beda tiap usaha. Dan untuk usaha bar seperti ini tentunya lebih khusus karena ini mengandung ibaratnya untuk pihak tertentu saja, tidak semua pihak ataupun golongan yang bisa ikut ataupun masuk ke dalam Holy Wings ini. Mungkin karena terbentur aturan dari agama, kemudian aturan dari adat istiadat ataupun kebiasaan, itu bisa saja. Jadi wajar saja kalau ada sertifikat khusus ataupun surat izin khusus yang berkaitan dengan usaha bar ini. Holy Wings Group juga ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPK-UKM Provinsi DKI Jakarta terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holy Wings Group di DKI Jakarta. Holy Wings Group hanya memiliki surat keterangan pengecer atau SKP klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 47221 untuk pengecer minuman beralkohol. Jadi, semestinya hanya diperbolehkan menjual minuman beralkohol untuk dibawa pulang dan tidak diminum di tempat. Ternyata juga ada izin, ada berbeda yang sifatnya pengecer ini artinya tidak boleh diminum di tempat. Tapi kalau umpamanya mungkin ada perbedaan di sini untuk surat keterangannya ya, itu berbeda dengan yang boleh minum di tempat. Biasanya kan bar kebanyakan tidak dibawa untuk ke rumah karena orang datang ke bar untuk minum langsung di tempat tersebut, dan berbeda dengan surat keterangan yang untuk yang pengecer yang mungkin ada di pinggir-pinggir jalan. Dan tentunya kalau umpamanya pihak Holy Wings itu ternyata beberapa outletnya itu tidak memiliki izin usaha yang mengizinkan untuk para pelanggannya minum di tempat, hanya memiliki izin usaha untuk pengecer. Tentunya bayaran ataupun pajaknya mungkin berbeda untuk antara yang sifatnya seperti tadi SKP tadi, surat keterangan pengecer, dengan yang sifatnya seperti harus minum di tempat. Dari 12 outlet Holy Wings di DKI Jakarta, hanya 7 outlet saja yang sudah memiliki SKP KBLI 47221. Berikut ke-12 outlet Holy Wings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya. Ini adalah daftar dari outlet Holy Wings yang sudah dicabut izin operasionalnya. Yang pertama, Holy Wings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara. Kemudian yang kedua, Holy Wings Kalideres. Yang ketiga, Holy Wings di Kelapa Gading Barat. Kemudian yang keempat, Tiger. Yang kelima, Dragon. Yang keenam, Holy Wings Peak. Yang ketujuh, Holy Wings Reserve Senayan. Yang kedelapan, Holy Wings Epicentrum. Yang kesembilan, Holy Wings Mega Kuningan. Yang ke-10, Garrison. Yang ke-11, Holy Wings Guna Warman. Dan yang ke-12,
Pandeta Gatsu. Jadi itu 12 Holy Wings yang sudah dicabut izin usahanya di area di area DKI Jakarta. Saat ini berita mengenai Holy Wings benar-benar banyak diberitakan oleh media, baik itu media sosial ataupun media pertelevisian yang bisa kita saksikan di televisi nasional ataupun YouTube ataupun media sosial lain, Twitter dan sebagainya. Itu banyak sekali membicarakan mengenai Holy Wings, sampai banyak yang ingin tahu sebenarnya tuh, yang awalnya tidak tahu Holy Wings itu apa, sekarang benar-benar menjadi top pencarian bagi netizen Indonesia. Bahkan sebelum kasus ini terjadi, saya juga belum mengetahui sebenarnya Holy Wings itu apa, dan ternyata itu adalah tempat hiburan. Kita tidak mempermasalahkan tentang tempat hiburan karena tentunya itu punya hak tersendiri, punya izin jika itu legal, dan ternyata beberapa outletnya ini juga masih belum mendapatkan surat izin resmi atau surat izin lengkap. Dan ternyata setelah hebohnya promo tersebut berdampak sangat besar ke dalam perusahaan ini. Apalagi ternyata beberapa dari pemilik saham dari Holy Wings ini dimiliki oleh artis-artis terkenal yang saat ini sudah juga banyak dibicarakan, misalnya Nikita Mirzani, kemudian Hotman Paris, yang tentunya saya juga baru tahu setelah berita ini banyak tersebar. Dan kemarin Hotman Paris juga sudah meminta maaf langsung kepada Ketua MUI, kemudian warga negara Indonesia yang beragama Islam lewat mungkin postingannya, tapi tentunya ada yang belum puas mengenai permintaan maaf tersebut, karena ini bukan, kalau sudah namanya mengandung unsur agama, tentunya banyak sekali yang harus dipertimbangkan, banyak sekali yang harus dicerna dalam membuat sebuah promo dan sebagainya. Bahkan permintaan maaf saja mungkin masih belum cukup bagi sebagian ataupun sekelompok orang berkaitan dengan masalah ini. Oke teman-teman, jadi untuk berita yang pertama dari Google Trend tanggal 28 Juni berakhir di sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Kalau kita sependapat berarti kita satu frekuensi, tapi kalaupun berbeda pendapat tidak ada salahnya bagi kita untuk diskusi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.